Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya jemaah yang ada di Banda Aceh. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah, Ahad yang indah di kota Banda Aceh ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kita kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada pagi yang indah ini, kami mengangkat sebuah judul, Nabi Khidir adalah fiktif atau dongeng belaka. Sudah kita dengar bersama selama ini tentang kisah-kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa di dalam Al-Quran, yang mana dikisahkan pertemunya Nabi Isa dengan Nabi Khidir. Diceritakanlah, didongengkanlah kepada kita semasa kita ngaji di kampung-kampung kita dahulu. Seolah-olah semuanya itu hanyalah dongeng-dongeng dan cerita-cerita masa lalu yang ada di dalam Al-Quran. Kita tak pernah bisa membuktikan, kita tak pernah menyaksikan apapun yang telah diceritakan di dalam Al-Quran tentang manusia tempo dulu, manusia zaman dahulu, sehingga di dalam hati kita menganggap itu hanyalah dongeng-dongeng belaka. Akan tetapi sesungguhnya Al-Quran itu hak adanya. Makna dari hak ini sudah terjadi pada tiap-tiap diri manusia. Karena Al-Quran itu berasal dari masing-masing diri manusia. Coba kita hayati. Bila tak ada kita, apakah ada Al-Quran yang tertulis itu, yang tebal itu? Bila tak ada kita, apakah kita bisa menyaksikan bacaan-bacaan Al-Quran? Jadi adanya Al-Quran itu karena adanya diri kita. Makna, maksud, tujuan dari Al-Quran itu sendiri supaya
kita kembali kepada diri kita sendiri, dituntun dengan kitab-kitab suci yang ada di dunia ini dan dituntun oleh Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, dikisahkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika enak-enak naik kapal yang bagus, tiba-tiba setelah itu kapalnya dibocorin sehingga terjadi kontradiksilah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musanya tidak terima karena Nabi Musa masih berhukum syariat saja waktu itu. Nabi Musa hanyalah berhukum logika apa yang disaksikan oleh kedua matanya, yang disaksikan oleh kedua telinganya. Nabi Musa masih melihat makhluk yang ada di luar dirinya, sehingga terjadi sebuah kontradiksi, tidak cocok dengan hawa nafsu Nabi Musa saat itu. Dikisahkan lagi, kemudian ketika berjalan-jalan ada anak kecil, tiba-tiba dibunuh anak kecil itu oleh Nabi Khidir. Dan Nabi Musa pun juga komentar atau kontradiksi di dalam hatinya. Nabi kok begini? Nabi kok tak sesuai syariat? Nabi kok membunuh? Itulah ungkapan-ungkapan hati di dalam hatinya Nabi Musa saat itu. Sehingga Nabi Musa berontak. Nabi Musa merasa tidak cocok ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Khidir saat itu. Karena secara logika, karena secara syariatnya tidak cocok dengan hawa nafsu Nabi Musanya saat itu. Nabi Khidir sudah berpesan di awal, nanti Musa, kamu tak akan pernah kuat untuk mengikuti aku. Kamu tak akan pernah kuat untuk belajar denganku. Berhubung Nabi Musa ngotot, ngeyel, maka diajaklah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Dan terbukti di setiap perjalanan Nabi Musa selalu ngeyel, selalu protes, selalu kontradiksi hatinya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kemudian bila kita hayati seperti selama ini, maka itu semua hanyalah cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Hanyalah cerita dongeng-dongeng, kisah-kisah para nabi zaman dahulu. Karena kita masih selalu dan selalu membaca ayat-ayat setan yang ada di dalam hati kita. Karena kita selalu kehadiran, kewujudan, kehidupan dan kekuasaan iblis yang ada di dalam hati kita. Sehingga semua yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya serba bohongan, serba dongeng belaka. Tidak pernah kita saksikan dengan senyata-nyatanya. Karena kita selama ini menjadikan pemimpin setan dan iblis di hati kita daripada menjadikan pemimpin Allah yang telah menciptakan kita. Karena itu kitab sucinya Allah, maka bila Allahnya gaib, maka kitab sucinya pun gaib. Tak nyata, tak jelas, hanya dongeng saja. Jangankan kitab sucinya Allah, jangankan Al-Quran, Allah saja
didongeng-dongengkan. Seolah-olah Allah itu, Tuhan itu hanya dongeng belaka. Karena di dalam hati kita selama ini sudah nyata Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan siapa? Hawa nafsu kita sendirilah yang berperan sebagai Tuhan selama ini. Jadi menganggap semua hanyalah dongeng-dongeng belaka. Sebelum kita melanjutkan apa yang dimaksud Nabi Khidir itu, apa hikmah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya antara Nabi Musa dan Nabi Khidir selama ini, marilah kita berlatih dahulu, tenang dahulu, enjoy dahulu, kita masuk ke dalam diri kita agar apa yang dipaparkan di dalam uripi Allah ini agar kita mudah di dalam memahaminya, agar mudah kita di dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Marilah kita hening-heningkan diri kita di hati kita supaya kita kembali kepada Allah. Mengheningkan cipta, mulai silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita lanjutkan. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu semua apapun kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sebenar-benarnya adalah kisah-kisah masing-masing manusia yang ada di dalam hatinya. Selama ini kita menjadi rasulnya setan. Selama ini kita menjadi utusan-utusan setan. Selama ini kita menjadi pesuruh-pesuruh setan yang mana kita selalu disuruh, kita selalu diutus, kita selalu dirasul, dan kita selalu diperbudak oleh iblis dan setan untuk selalu dan selalu menjauh dari Tuhannya. Jadi kita selama ini selalu berkhianat kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kenapa kita berkhianat? Karena kita menjadi nabinya, karena kita menjadi rasulnya selama ini hanyalah menjadi nabi dan menjadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Menjadi nabi dan rasulnya iblis dan setan yang mana di dalam hati kita selalu congkak dan sombong kepada Allah. Apa buktinya? Selama ini kita congkak dan sombong kepada Allah. Buktinya kita tidak mau dituhani oleh Allah di dalam hati kita. Kita tidak mau
dirasuli Allah di dalam hati kita. Kita tidak mau diutus Allah di dalam hati kita, dan kita tidak mau sebagai pesuruh Allah di dalam hati kita. Kenapa? Karena Allah sudah lama kita goibkan di hati kita. Karena Allah sudah lama kita tiadakan di dalam hati kita. Karena Allah sudah lama hanyalah menjadi mitos atau dongeng-dongeng belaka selama ini. Karena Allah tidak nyata bagi kita. Yang nyata bagi kita hanyalah setan yang terkutuk di dalam hati kita, yakni hawa nafsu kita lah yang menjadi Tuhannya diri kita selama ini. Sehingga kita tak bisa pulang, dan sehingga kita tersesat dari jalan-jalan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah buktinya bahwa Al-Quran itu hanya mitos dan hanya dongeng belaka yang di dalamnya menceritakan adanya Tuhan. Akan tetapi semua itu hanyalah dongeng dan cerita saja. Maknanya percuma Al-Quran itu ada bila kita di dalam hati kita tidak mempertuhankan Tuhan yang mengadakan kita, tidak mewujudkan Tuhan yang mewujudkan kita, tidak menghidupkan Tuhan yang telah lama sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini. Kita tidak rela bila Allah yang menghidupi kita. Kita tidak rela bila Allah yang menguasai kita. Kita tidak rela bila Allah yang berbuat segala sesuatu atas diri kita selama ini. Yang paling kita cintai di dalam hati kita, yang kita jadikan pemimpin di dalam hati kita, yang kita jadikan Tuhan di dalam hati kita, hanyalah iblis dan setan yang merupakan hawa nafsu kita sendiri. Apa buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata bagimu. Siapa yang nyata bagi kita di dalam hati kita? Yang nyata, yang hadir, yang wujud, yang hidup, dan yang berkuasa menjadi pemimpin di dalam kehidupan dan badan ini, di dalam hati kita, kan kita sendiri. Kita selama ini jadi Tuhan tidak kita sadari. Kita selama ini jadi pemimpin di dalam hati kita tidak pernah kita sadari. Kenapa? Karena kita sudah tersesat jauh dari jalan pulang. Sudah tersesat jauh dari jalan Tuhan selama ini. Maka kita selalu dan selalu tinggal di dalam neraka jahanam. Karena kita tak bisa pulang dengan kendaraan iman, dengan kendaraan rojiun, dengan kendaraan lillahi ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad didatangkan ke dunia ini hanyalah untuk membenahi akhlak-akhlak manusia yang bejat, akhlak-akhlak manusia yang selalu menjahili Tuhannya, yakni kita selama ini, ya termasuk saya, jadi umat atau kaum jahiliyah yang mana selalu dan selalu mempertuhankan diri kita sendiri daripada mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita kembali kepada kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Selama ini kita selalu menjadi Nabi Musanya, yang mana hati selalu bergejolak, yang mana hati selalu kontradiksi, yang mana hati selalu tidak cocok bila tidak sesuai keinginan hati kita. Seumpama kita diuji oleh Allah dengan kodok dan kodarnya Allah, kita selalu melawan, kita selalu tidak rela, tidak ridho bila keadaan-keadaan yang menimpa kita di dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi keinginan kita sebagai setan lebih besar di dalam hati kita daripada keinginan Tuhan terhadap diri kita. Kodok dan kodar di dalam hati kita, di dalam hawa nafsu kita sendiri, kita kedepankan daripada kodok dan kodarnya Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini. Sehingga kita tidak ridho bila kita menghadapi dunia ini dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan kesulitan-kesulitan menggapai dunia, dengan kesulitan-kesulitan menggapai pangkat, dengan kesulitan-kesulitan menggapai jabatan, kita tidak ingin apa yang kita cita-citakan tidak berhasil. Karena kita selama ini menjadikan pemimpin setan-setan, yakni hawa nafsu kita sendiri, daripada kita menjadikan pemimpin Allah yang memerankan dan yang memperjalankan kita. Sehingga Nabi Musa selalu protes dengan apa yang dilihatnya yang tidak sesuai dengan hatinya, dengan hawa nafsunya. Maka dari itu semua adalah lambang-lambang, kiasan-kiasan diri kita sendiri yang selama ini kita melihat hal-hal yang di luar diri kita yang mana tidak cocok, tidak sinkron untuk kita konsumsi, tidak sama dengan diri kita, kita sudah menganggap salah dan sesat. Itulah gambaran Nabi Musa selama ini, yang mana di dalam hati kita selama ini hanya kehadiran diri kita sendiri di dalam hati kita, yakni kita selama ini menjadi Nabi Khidirnya setan. Kenapa? Karena setannya hadir di dalam hati kita daripada pencipta setan itu sendiri. Jadi selama ini pun kita juga menjadi Nabi Khidir, tapi Nabi Khidirnya, tapi utusan-utusan setan. Nabi Khidirnya setan karena nyembah setan, karena pulangnya kepada inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang nyata di dalam hatimu? Bila bukan Allah, itulah berarti syaitan. Berarti kita selama ini pun juga menjadi nabi, menjadi rasulnya iblis dan setan, yang mana selalu hadir di dalam hati kita, diri kita sendiri daripada Allah, daripada Tuhan yang kita hadirkan sebagai pencipta, sebagai yang mewujudkan, sebagai yang menghidupkan, sebagai yang menciptakan diri kita selama ini.
Jadi jelas sudah Nabi Khidir yang selama ini kita terka ada sosok-sosoknya, oh ternyata hanya mitos, hanya dongeng belaka. Kenapa? Karena kita tidak mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Karena kita masih terdinding, kita terbelenggu, kita kufur dengan istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Kita terdinding dari kiasan-kiasan yang ada di dalam Al-Quran. Kita terdinding dengan misal-misal yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu hanya cerita dongeng saja. Tidak kita masukkan di dalam hati kita. Kenapa? Karena yang jadi raja, karena yang jadi pemimpin, karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih iblis. Karena kita masih kumpul dengan iblis dan setan di dalam neraka jahanam yang tidak bisa masuk yang suci di dalam hati kita. Karena kita jadi rasulnya setan, jadi utusan setan, jadi pesuruh-pesuruh setan untuk selalu berkhianat kepada Tuhannya, untuk selalu menolak dan menolak perintah-perintah Tuhannya, untuk menolak kewujudan Tuhannya, untuk menolak uripe Allah, untuk menolak hayatullah, untuk menolak kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Kita selama ini menolak. Benar seolah-olah kita iman. Itu semua kan perbuatan Allah. Seolah-olah saja, tapi di dalam hati kita itu perbuatan setan, perbuatan manusianya. Mana mungkin Allah bisa berbuat, mana mungkin Allah jadi Tuhan, wong Tuhannya, wong Allahnya saja ndak ada, ndak wujud, ndak hidup, ndak nyata, apalagi berkuasa atas tiap-tiap diri manusianya. Jadi yang dikatakan Tuhan itu siapa yang wujud di dalam hati kita? Dialah yang kita pertuhankan selama ini. Bila Allah gaib, berarti kita tidak mempertuhankan Tuhan selama ini, kecuali mempertuhankan iblis dan setan saja di dalam hati kita. Kira-kira sahabat-sahabatku ingin tidak menjadi Nabi Khidir? Maknanya kepingin tidak Allah selalu hadir di dalam hati kita. Jadi yang dimaksud Nabi Khidir itu ya nabinya Allah, ya Rasulullah. Jangan terkecoh, jangan terbius, jangan terbelenggu dengan sosok-sosoknya. Yakni bila kita ingin menjadi Nabiullah Khidir, menjadi Rasulullah, sehingga kita bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka jadilah Nabi Khidir. Maknanya hadirkan Allah selalu sebagai Tuhan dan pemimpin kita, daripada menghadirkan iblis dan setan yang menjadi pemimpin dan raja, bahkan jadi Tuhan kita selama ini. Dengan apa cara menghadirkan Allah? Ya, bunuhlah iblisnya. Dengan apa caranya? Berontaklah. Jangan sampai kita dikuasai terus. Jangan sampai kita terbelenggu terus di dalam penjara-penjara iblis dan setan. Kita wajib melawan, karena peperangan yang akbar yang ada di dunia ini bukan perang-perang fisik itu. Perang-perang fisik itu kan hanya perang-perang bohongan. Sesungguhnya hakikat perang itu yakni di dalam setiap dada manusia, memerangi hawa nafsunya sendiri, memerangi dirinya sendiri. Itulah peperangan yang akbar.
itulah peperangan yang agung. Bila kita memenangkan peperangan itu, maka Maha Akbarlah Allah di dalam hati kita, maka Maha Agunglah Allah di dalam hati kita, maka Maha Mulialah Tuhan di hati kita, maka Maha Sucilah Tuhan di hati kita. Maka apapun yang dikerjakan oleh manusianya, bila Allah sudah hadir di dalam hatinya, maka manusianya selalu diutus dan diutus oleh Tuhannya. Manusianya selalu dirasuli oleh Tuhannya. Manusianya selalu disuruh oleh Tuhannya untuk bergelar di alam dunia ini. Maka dari itu terciptalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hatinya sudah berakhir dari penjajah-penjajah iblis dan setan. Hatinya sudah berakhir menjadi budak-budak iblis dan setan, maka akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hatinya selalu suci dari yang selain Allah. Bila hatinya sudah suci, maka apapun yang dikerjakan semuanya maha suci, karena yang berperan bukan manusianya lagi, akan tetapi Tuhannya lah yang memerankan dirinya atas segala apa yang diperankannya. Bila sudah Tuhan, bila sudah Allah yang memerankannya, maka dalam hati kita tidak ada kontradiksi lagi. Tidak jadi Musa lagi yang selalu ngeyel dengan apa yang dipandangnya. Jadi aplikasi untuk menjadi Khidir, menjadi Nabi Khidir, yakni ketika Allah sudah nyata, maka bangkitlah manusianya dari alam kuburnya, bangkitlah manusia dari alam kemanusiaannya, dari alam fana, hijrah, pindah ke alam baqo, sehingga hatinya selalu tenang, sehingga hatinya selalu damai menghadapi kodok dan kodarnya Allah. Hatinya selalu terima ing pandum dengan apapun keadaan yang kita alami. Seperti kisahnya Nabi Ayub, ketika dikasih penyakit yang begitu dahsyatnya, karena ada iman di dalam hatinya, maka ia tidak mempermasalahkan lagi penyakitnya. Kenapa? Karena ia selalu dan selalu menjadi hadir, menghadirkan Allah, mentuhankan Allah, menjadikan Allah sebagai pemimpin di dalam perjalanan hidupnya. Maka hidupnya ya enjoy saja, meskipun ia didera penyakit yang sungguh dahsyatnya, penyakit yang dianggap momok, yang jelek bagi masyarakat waktu itu. Jadi maknanya, ketika sudah hadir Tuhannya, kita tak akan pernah lagi berkontradiksi atau melawan takdir Tuhan. Dikasih posisi dan keadaan begini, ya diam saja, ikuti saja. Dikasih posisi dan keadaan begitu, ya diam saja, enjoy saja. Karena sudah menjadi Nabi Khidir, karena sudah kehadiran Tuhannya lebih nyata, kewujudan Tuhannya lebih nyata daripada kehadiran, daripada kewujudan setan hawa nafsunya selama ini. Itulah hakikat Nabi Khidir yang sesungguh-sungguhnya Anda bisa menemuinya lewat pintu-pintu hening atau lewat pintu baiat, yakni mati sebelum mati. Anda bisa bertemu dengan Muhammad Rasulullah, bisa bertemu dengan Nabiullah Khidir, bisa bertemu dengan Allah. Bagaimana? Apa maksudnya bertemu dengan Allah itu? Apa maksudnya bertemu dengan Tuhan itu?
ketika diri kita sudah tidak menemui diri kita lagi, ketika diri kita sudah tak bertemu dengan kewujudan diri manusia kita lagi, ketika kita sudah tidak bisa menyaksikan diri manusia kita lagi, itulah yang dimaksud pertemuan, itulah yang dimaksud roji'un, dan itulah yang dimaksud syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maknanya, siapakah seluruh manusia itu? Seluruh manusia itu adalah lambang dari Muhammad Rasulullah yang hidup terus menerus. Ahmad bila mim, Ahmad yang tanpa mim, yakni Ahad. Jadi Rasul-Rasul Allah itu tidak akan pernah mati abadan abada, selama-lamanya. Sebentar lagi Anda dan kita semua, termasuk saya, sebentar lagi mati, bangkit lagi Rasul-Rasul yang baru. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita yang kesemuanya dihidupi oleh uripi Allah, itulah lambang dari Nabiullah Rasulullah akan hidup terus sepanjang masa bersama Tuhannya. Untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk menyeru kepada seluruh manusia agar manusia kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yakni Adam, agar nyata kewujudan Tuhannya, agar hadir selalu Tuhan di dalam benak hati manusianya. Itulah para nabi, itulah para rasul yang hanya tugasnya menyeru dan menyeru umat manusia agar manusia sadar bahwa selama ini manusia sudah dibelenggu, dihukum, dan menjadi khidirnya, menjadi nabi khidirnya setan yang terkutuk, yang selalu melawan, yang selalu berkhianat kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah cara aplikasi untuk menjadi nabi khidir? Contohnya begini. Ketika akan berbuat segala sesuatu apa saja, seumpama saya akan minum, di dalam hati kita pasti ada utusan, ada seruan, wahai Halim, minumlah. Nah, sebelum kita mengambil minum, seruan itu ada, wahyu itu ada. Tergantung siapa yang jadi raja di dalam hati kita. Bila yang jadi raja setan iblisnya, wahyu itu dari setan, seruan itu dari setan untuk minum. Berarti yang diminum meskipun syariatnya air putih, akan tetapi hakikatnya itu darah dan nanah, kotoran. Kenapa? Karena kita sudah menjadi nabi khidirnya iblis dan setan. Yakni iblis dan setan kan tinggal di neraka. Yang diminum, yang dimakannya ya darah dan nanah, kotoran-kotoran. Hati yang kotor inilah yang dimaksud darah dan nanah itu. Bukan minum secara syariat, minum darah atau minum nanah. Maknanya racunnya hati. Meskipun kita minum air putih, di sisi Allah itu bagaikan darah dan nanah, bagaikan kotoran. Kenapa? Karena yang di sini kotor, minumnya, makannya, sholatnya, ibadahnya, apapun yang dikerjakan, semuanya serba kotor. Karena menjadi nabi khidirnya setan. Jadi cara belajar untuk mengaplikasikan, menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, maka heningkan manusia kita dahulu sebelum kita beraktivitas. Ketika sudah
lebur, fana, hancur kemanusiaan kita, yang ada hanyalah innani anallah. Maka mulailah bergerak. Contoh misalkan demikian, ketika sudah nyata bahwa hanya Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini, maka semua seruan itulah ayat-ayatnya Allah. Semua apapun pergerakan manusia itu pun juga ayat-ayatnya Allah. Jangan baca Al-Quran yang dohir saja. Kita diutus di dunia ini adalah untuk menyaksikan atau membaca ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam diri ataupun yang ada di luar diri. Ketika kita mulai mengambil minuman, selalu kita saksikan bahwa semua itu, keadaan itu hanya Allah yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa segala sesuatu itu? Ya semuanya. Ketika itu sudah teraplikasi, maka nyatalah Nabi Khidir itu. Ketika sudah teraplikasi, maka nyatalah Muhammad Rasulullah, hamba yang selalu diutus oleh Allah. Diutus apa? Menyaksikan ayat-ayat Allah. Apa rupanya? Seluruh pergerakan kita dari tanah sampai jadi tanah lagi, itulah ayat-ayat Allah itu. Ayat-ayatnya uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga saudara-saudaraku semua, para jamaah penyimak uripe Allah, pecinta uripe Allah, semoga kita dikumpulkan menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi Rasul-Rasul Allah di dalam kehidupan ini. Tidak dikumpulkan menjadi Rasulnya iblis dan setan yang selalu bangkang, yang selalu melawan titah dan perintah Tuhannya untuk selalu tidak mensekutukan Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, yang berlokasi di Grand Hotel Aceh Syariah, Banda Aceh, marilah kita gembahkan sholawat dari Mintabul Bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashbili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashbili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدلله رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.